Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita berada dalam sebuah perjalanan pulang dari suatu kegiatan yang sangat luar biasa sih, memperingati Hari Lingkungan Hidup. Jadi kita momen pulang kali ini karena kita jarang bersama, karena kita sudah bersama. Maksudnya saya dan Bapak Alkapis Tikno, beliau Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir sekaligus penyuluh pertanian yang sangat luar biasa dilihat. Banyak prestasi yang didapati, bukan hanya sekedar prestasi yang ditoreh oleh beliau sendiri, tapi mengeluarkan prestasi-prestasi banyak kepada khalayak. Salah satunya tentang sumber daya manusia. Nah, kita bercerita sini bagaimana meningkatkan sumber daya manusia khusus di bidang pertanian. Dan kami melihat dan mendengar informasi bahwa salah satu kelompok tani binaan beliau di desa binaannya itu dijadikan kelompok berprestasi. Nah, berprestasi berarti ada petani prestasi, berarti ada petani unggulan yang kita lihat di sana potensinya, sehingga menjadi contoh atau bisa kita contoh untuk kelompok-kelompok tani maupun petani yang belum mendapati prestasi. Nah, tentu kita minta tipsnya, ya kan, bagaimana peran sumber daya manusia, baik itu dari penyuluh pertaniannya, kelompok taninya maupun petaninya. Nah, sapa dulu Pak teman-teman kita nih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Ya, gimana? kami melihat nih ada suatu suatu kebanggaan tersendiri bagi petani Bapak, sehingga petani Bapak ini bisa dianugerahi atau dinilai bagus, mendapat prestasi. Nah, kiat-kiat penyuluh pertanian nih, apa saja nih peran kita sebagai penyuluh pertanian nih untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga berprestasi? Oke, sahabat petani dan sahabat penyuluh dimanapun berada, mohon maaf saya karena sambil menyetir menjadi driver info petani Rokan Hilir. Jadi saya sambil mungkin konsentrasi saya juga ke depan untuk melihat jalan dan berikutnya bercerita. Oke. Baik. Saya dulu sebelum ke WKPP-nya sebelum di Bantaian Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya punya WKPP atau wilayah kerja penyuluh pertanian itu berada di Mukti Jaya. Di Jaya ya? Ya, di Mukti Jaya itu alhamdulillah saya selama di sana mendampingi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan sebagainya. Alhamdulillah sudah ada yang berprestasi sampai tingkat nasional. Tingkat nasional Pak ya? Tingkat nasional. Yang pertama ada yaitu tentang tata air mikro. Tata air mikro. Tata air mikro. Yang pada saat itu tata air mikro dinilai baik mulai kabupaten, provinsi dan nasional. Dan alhamdulillah pada saat itu tata air mikro kita mendapat juara nasional. Dan ketuanya pada waktu itu, ketua kelompok taninya diundang ke istana karena prestasi nasional. Yang kedua ada juga Gapotan berprestasi tetap di WKPP kita di Mukti Jaya. Gapotan berprestasi pada waktu sama dinilai dari mulai kabupaten ke provinsi dan nasional, dan alhamdulillah juga mendapatkan meraih prestasi secara nasional. Pada waktu itu diundang juga ke Istana Negara pada waktu Presiden SBY. Dan yang ketiga adalah kelompok tani berprestasi. Kelompok tani berprestasi. Ya, kelompok petani berprestasi pada saat itu juga dinilai dengan hal yang sama, dan kemudian kita tetap mendapat prestasi nasional dan diundang ke istana. Dan tahun 2012 itu saya sendiri selaku penyuluh pertanian swadaya, Teladan ya Pak ya? Teladan nasional, sama juga kriteria penilaiannya dari mulai kabupaten, provinsi dan nasional. Dan alhamdulillah saya tahun 2012 diundang ke istana untuk menerima penghargaan secara nasional langsung oleh Presiden SBY pada waktu itu. Nah, sekarang saya WKPP-nya pindah ke Bantaian, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di sini kita juga sedang mengajukan
untuk petani berprestasi di tingkat provinsi, karena tingkat kabupatennya petani kita itu sudah meraih prestasi setelah di tingkat kabupaten dan sekarang mau diajukan ke tingkat provinsi. Nah, ini tentu ada peran penyuluh di sana dalam hal untuk membina petani tersebut sehingga bisa berprestasi tingkat provinsi atau tingkat nasional nantinya. Nah, apa peran-peran kita dalam hal tersebut? Kita sama-sama ketahui tujuan penyuluhan adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui kegiatan budidayanya, baik petani itu sendiri maupun keluarganya bisa meningkat kesejahteraannya. Nah, di samping itu kita harus membina SDM-nya juga dalam arti bagaimana mereka dalam budidaya pertanian itu mereka tetap melakukan kegiatan administrasi, misalnya pencatatan, mungkin pencatatan dalam usaha tani. Nah, misalnya dia budidaya cabai, dari mulai pengolahan lahan sampai panen nanti itu ada pencatatannya. Karena itu dalam hal lomba petani berprestasi itu juga akan dinilai. Ya, itu pencatatan usaha tani. Kemudian petani itu sendiri kita arahkan supaya dia punya program dalam hal berbudidaya. Nah, misalnya musim tanam saat ini dia akan nanam apa, musim berikutnya ada mau nanam apa, dan seterusnya. Jadi ada perencanaan dalam budidaya. Perencanaan ini juga tertuang dalam catatan. Nah, itu yang perlu kita dampingi dan perlu kita bina. Sehingga dengan catatan usaha tani dia yang lengkap tersebut, dia akan mengetahui peningkatan apakah itu produksi budidayanya atau apa, itu akan kelihatan di sana, dan kemudian dia juga akan mengetahui berapa hasilnya berbudidaya baik dalam per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Nah, itu peran-peran daripada penyuluh dalam hal mendorong petani bisa berprestasi. Nah, tentu teknis-teknis lain juga sama-sama kita ketahui bagaimana penyuluh dalam mendampingi petani-petaninya supaya meningkat kesejahteraannya dan kemudian dia bisa berprestasi. Nah, apalagi kira-kira? Jadi sangat luar biasa nih ya. Jadi setelah kita dengar nih secara langsung dari beliau, ya kan, secara langsung ini bukan hanya kelompok tapi sudah lengkap. Dan mulai dari petani, kelompok tani, gapoktan hingga penyuluh pertanian sudah memiliki atau menoreh prestasi tingkat nasional. Nah, tingkat nasional ini adalah diundang ke istana. Maksudnya adalah diundang oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian, sehingga mereka diundang ke sana mengikuti rangkaian kegiatan, salah satunya upacara bendera 17 Agustus dan diberi penghargaan, dan kemudian juga semacam cenderamata dan sebagainya. Ini sangat luar biasa, suatu kebanggaan kita bahwa mereka memiliki jasa dan juga prestasi yang sangat luar biasa. Ini kayaknya hostnya kok paham sekali. Mungkin hostnya juga udah ya. Iya. Oke, kita next. Jadi kita lanjutkan ini, Pak, dari sisi petani. Nah, ini harapan, maksudnya saran-saran apa nih kepada petani-petani kita nih agar mereka memang betul-betul serius dan bisa mendapatkan prestasi juga seperti yang ditoreh teman-teman kita yang telah terdahulu. Ya. Jadi pesan untuk petani-petani kita, petani hari ini tidak sama dengan petani zaman dahulu. Oh iya. Petani zaman dahulu misalnya melaksanakan pencatatan, kadang dia di tiang gubuknya, pondok-pondok ya, Pak, di dinding gubuknya. Nah, sekarang ini petani-petani kita, apalagi kita akan melaksanakan melalui pertanian 4.0. Nah, pertanian 4.0 ini adalah pertanian yang berbasis teknologi. Nah, jadi petani-petani kita juga harus sudah mulai mengalih ke teknologi. Nah, jadi harapan kami, pesan kami kepada petani-petani, tolong dalam berbudidaya jangan tinggalkan pencatatan. Administrasi. Penting sekali. Itu masih petani ya. Nah, apalagi kelompok tani. Nah, kalau dalam kelompok tani itu kan kita ada berapa buku? 10 buku kelompok 10 buku wajib ya. Nah, 10 buku kelompok tani itu dalam kelompok itu jangan sampai ditinggalkan. Nah, jadi semuanya akan terdokumentasikan.
kegiatan apa saja terdokumentasikan dalam 10 buku tadi. Iya, iya. Nah, sangat perlu sekali. 10 buku itu mungkin Bapak bisa nyebutkan apa salah satu itu? Buku tamu, Tamu, buku kas kelompok, kelompok, buku pencatatan inventaris, taris, analisa usaha dan sebagainya, notulen rapat, notulen rapat, surat masuk, surat surat keluar, masuk, surat keluar, nah, rekening, rekening kelompok. dan sebagainya. Nah, kemudian juga administrasi tambahan yang ekstern ya Pak ya, seperti apa namanya ADART, Iya. kemudian juga ada buku apa namanya NPWP dan sebagainya itu ya. Termasuk simultan. Simultan. Nah, itu sekarang wajib Pak ya kalau simultan Iya. ya. Suatu hal yang sangat wajib yang Iya. dimiliki oleh kelompok tani. Kalau dia tidak tercatat, berarti dia tidak diakui sebagai kelompok tani. Ya. Dan kemudian Pak Tomeri, petani juga kan perlu mentransformasikan pengalaman atau Ya. teknologi dan sebagainya. Berarti ini saran kedua nih. Iya, saran kedua. Saran kedua. Iya, saran kedua. Pertama tadi administrasi, yang kedua sekarang Transformasi transformasi pengetahuan ke petani lain. tani lain. Nah, jadi apabila kita sebagai petani, mungkin kita sudah termasuk petani berprestasi dan sebagainya, jangan lupa kita menularkan pengalaman kita itu kepada petani lain. Dan jangan lupa lagi kita rutin mengikuti pertemuan-pertemuan di tingkat kelompok, Ya. baik di kelompok sendiri maupun di kelompok lain. Nah, ini ada nilainya juga. Nah, ada nilainya. Dan sekali-sekali mengikuti pertemuan di BPP. BPP ya Pak. Nah, di BPP. Nah, ini sangat perlu sekali. Setiap pertemuan-pertemuan seperti itu terdokumentasi. Ya, ya. Apakah itu foto Ya. atau surat undangan dan sebagainya, itu tetap harus kita dokumenkan. Implementasikan. Nah, itu yang kedua, Pak. Berarti ada yang ketiganya. Ada yang ketiganya lagi. Ah, Yang ketiganya, usahakan punya mitra. mitra usaha ya Pak ya. Nah, mitra usaha. Mitra usaha ini bisa saja dengan perusahaan-perusahaan saprodi, Iya, iya. dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki CSA dan sebagainya. Jadi kita ada jejaring kerja dan komunikasi atau kemitraan. Mitra. Karena ini sangat penting sekali dalam hal menunjang peningkatan produksi ataupun produktivitas pertanian kita. Ini juga harus dituangkan dalam semacam akad ya Pak ya. MOU, MOU akad, ya. Oke. dan kemudian terdokumentasikan juga. Nah, karena ini bukti-bukti kita melakukan ini semuanya harus ada dokumennya. Nah, itu jadi sangat luas sekali Pak Tomiri. Oke. Jadi saya sudah sedikit tadi mengintip jadi berkas-berkas yang akan diajukan untuk kelompok tani salah satu petani binaan Pak Alkapi, ya kan? Nah, ini ada nih semacam buku ini. Saya rasa nih mungkin Oh iya. Iya. ini profil ya Pak ya? Profil Iya, petani berprestasi. Ya. Jadi profilnya tertuang di Iya, buku ini. di buku ini ya. Ya. Jadi semuanya di sini. Jadi apa yang kita bahas tadi dari A sampai Z-nya itu dituangkan dalam ini Ya. salah satu Penilaian penilaian administrasi. administrasi. Nah, Ya. itulah tadi apanya. Kemudian kira-kira apa lagi nih Pak? Nah, saya rasa itu. Jadi kita dalam berkelompok, dalam bertani itu kita tetap harus memiliki jejaring kerja dan komunikasi, Komunikasi. baik dengan penyuluh dan di luar penyuluhan. Artinya kita bagaimana kita bermitra dan kemudian bisa menunjang daripada kegiatan kita itu sendiri. Harus akur nih kayaknya nih. Ya. Penyuluh sama kelompok harus akur nih ya. Betul. Jadi menjalin hubungan Komunikasi juga. yang baik ya. Nah, kapan saja misalnya dibutuhkan ataupun dikatakan ada undangan dan sebagainya, Siap kalau ya. kita sebagai pengurus kelompok tani harus siap. Oke. Nah, supaya kelompok kita itu bisa bertambah maju. Nah, itu. Cukup. Saya rasa sementara itu karena perjalanan kita juga sudah mulai jauh ya. Sudah mulai jauh dan lika-likunya semakin kuat. Iya. Perjalanan kita ini dari mana ke mana ini? Dari Bagan Cipapi ke mana ya? Ke Tanah Merah. Ke Tanah Merah pulang ke rumah. Jadi waktu sangat luar biasa ini kita ambil momennya. Ini semacam waktu adalah emas ya. Ada harganya jadi kita ambil sedikit dan ini mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi teman-teman kita khususnya kelompok tani maupun petani dan bahkan penyuluh pertanian yang ingin memberikan peningkatan sumber daya manusianya, ya kan? Kemudian bagaimana tips-tips agar kinerja kita juga tetap bagus
hasilnya maksimal, petani kita semakin sejahtera, semakin semangat, dan juga semakin majulah pokoknya. Kemudian juga jangan lupa ditinggalkan IT-nya, khusus petani maupun penyuluh pertanian. Mungkin itulah ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan ke depan akan kita pokoknya setiap ada kegiatan seperti ini kita akan berikan informasi terbaik lah petani, khususnya di Kabupaten Oka Hilir, Provinsi Riau, bahkan se-Indonesia, supaya lebih sejahtera lagi. Oke guys, itu aja dulu, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.